Pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mempersilahkan kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya mempersilakan kita semua untuk berdiri. Satu pujian yang mengatakan, seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang tiada noda. Bukan dengan perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku
Benar Tuhan, kami mau meninggalkan hidup kami yang lama. Karena semuanya itu sia-sia dan tidak berarti bagi kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Untuk membuka kita dalam doa, minta dengan kasih Ibu Sarah Citra Yunike MTH, dipersilahkan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kami ingin bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap juga Tuhan untuk diberkati pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka, menutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang menuntun menyertai. Bahkan setiap kami juga yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih dalam sikap berdiri. Yang bersuka cita pada pagi hari ini mari lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita. Satu pujian yang mengatakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu.
bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan. Satu pujian yang mengatakan hati sebagai hamba. Mari kita mempersiapkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang setia. Ku tak membawa apapun juga, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali, ku tak membawa apapun juga. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa. Mari kita menyanyi dengan sikap doa kita. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saat inilah.
kepada Pendeta Dr. Tri Supartini MTH, saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah, hari baru yang Tuhan beri untuk kami, karena kami tahu di dalamnya ada rahmat baru yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada, dan di tengah-tengah kami boleh menikmati hari ini. Kami memulainya dengan ibadah. Kami memohon biarlah Tuhan Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Engkau juga Allah yang tersenyum dan bersuka cita atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu di pagi ini mendengar suaramu. Mohon pertolongan Allah Roh Kudusmu itu menerangkan kepada semua kami dengan hikmat-Mu. Untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh merenungkan, dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan ini. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur dan memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Maba 2025. Sepertinya tidak terlalu semangat membuka hari ya. Maba 2025. Oke, terima kasih. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Teks yang diberikan kepada saya yaitu Caleb, you aren't here by an accident. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 menjadi dasar kita. Mari kita coba baca bersama-sama. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Setelah kemarin kita belajar ayat yang ke-11 ya, lalu hari ini kita lanjut dengan ayat 12. Tapi saya mau mengajak kita semua membaca dari ayat 11 mulai ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 kita mulai sampai dengan ayat 12 kita baca. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Surat Paulus kepada murid yang dikasihi namanya Timotius. Jadi Paulus menulis surat kepada Timotius karena Timotius sedang menghadapi banyak dalam pelayanannya sebagai gembala. Timotius sedang menghadapi banyak pengajaran-pengajaran sesat. Apa itu pengajarannya? Bisa saudara lihat di pasal 6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Itu keadaan yang sedang terjadi dengan orang-orang yang dilayani oleh Timotius. Jemaat-jemaat itu mereka semua sedang mengajarkan ajaran-ajaran lain. Karena itu Paulus menasehati Timotius dalam surat yang dikirimkan pertama kali. Surat yang pertama yang dikirimkan untuk Timotius, ayat-ayat ini dan ditutup bagian pasal 6 ini. Paulus mengatakan kepada Timotius, hai manusia Allah. Dia katakan kepada Timotius, kamu manusia Allah. Kamu adalah milik Allah. Jauhi semuanya itu. Jauhi apa? Jauhi itu yang di ayat-ayat di atas. Ya, dan keadaan-keadaan orang-orang di sana. Karena banyak ajaran-ajaran sesat. Jadi Paulus katakan, jauhi itu ajaran-ajaran yang menyesatkan. Lalu kejarlah ayat 11 itu, kejar semuanya. Dan ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dalam pertandingan iman yang benar. Bagian B dikatakan 12b, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar itu. Engkau sudah berjanji, engkau sudah berkomit. Untuk itulah engkau dipanggil.
Tema yang kita mau renungkan bersama tentang you aren't here by an accident. Itu kamu ada di sini, you are here ya. Kamu ada di sini, you aren't here. Kamu ada di sini, itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena seringkali contohnya, kalau misalnya kita sedang tunggu mobil, tunggu kendaraan di tengah situasi yang sulit, kendaraan sepi, daerah sepi, sudah malam. Tiba-tiba ada mobil lewat misalnya, atau ada motor lewat, lalu bilang ini, mari naik. Wah, kita bilang ini, wah, untung ada ini. Kebetulan ada mobil lewat. Jadi kami coba stop Pak. Kebetulan mobil itu lewat, jadi kami naik. Tahukah Anda bahwa di dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Seringkali kita katakan kebetulan. Waktu saya lapar, tiba-tiba temanku tawari makanan. Kebetulan dia tawarkan saya makanan. Siapa yang seringkali menggunakan kata kebetulan? Ya, seringkali kita berbegitu ya. Kebetulan, wah pas kebetulan saya lapar. Ada temanku kasih tawarkan makanan, kebetulan. Kita seringkali menggunakan kata kebetulan. Tetapi pagi ini kita mau merenungkan, kamu ada di sini, itu bukan sesuatu yang kebetulan. It's not by accident, it's not accident. Bukan sebuah kecelakaan, bukan sesuatu yang wah, penderitaan, kamu ada di sini. Saya mau membawa kita merenungkan dari cerita ini. Saya mau mengambil contoh dari Musa. Coba perhatikan, siapa yang tahu cerita Musa? Siapa yang memahami cerita Musa dengan baik? Dari kitab Keluaran pasal 1 terus cerita tentang Musa. Siapa yang kuasai dan mengerti cerita itu? Banyak ya kita ya. Oke, mari kita lihat sama-sama. Di dalam kehidupan Musa. Musa itu akhirnya menjadi anak raja. Diangkat oleh Firaun menjadi anak. Tapi tahukah apa yang terjadi di awal-awal perjalanan kalau kita baca di Keluaran itu. Saya tidak mau kita membaca di sana karena itu terlalu panjang. Tapi mari kita merenungkan poin-poin penting, clue-clue yang boleh kita lihat di dalam kehidupan Musa. Ketika raja memerintahkan, Raja Firaun, karena umat Ibrani atau bangsa Israel itu semakin banyak. Dan Firaun mengatakan, semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun harus dibunuh. Dan bayi Musa itu baru lahir beberapa bulan saja. Baru lahir sehingga ibunya mulai berpikir keras bagaimana caranya ini. Anakku ini baru lahir. Akhirnya Musa dengan idenya ibunya. Ide seorang ibu. Dia apa? Apa dibuatnya Musa? Dihanyutkan di sungai. Dihanyutkan di sungai sambil berpikir ibunya dengan menangis, dengan sedih. Selamat jalan anakku, entahlah sampai di mana kamu akan bertahan hidup di atas sungai ini. Dikasih, biarkanlah dia sambil kakaknya menjaga. Ibunya bilang, jaga-jaga ya adekmu. Kalau orang Makassar bilang ya. Lihat-lihat kok adekmu nah, jauh-jauh dari jauh-jauh. Lihat-lihat saja. Miriam sembunyi dan sambil ikuti. Keranjang itu larinya kemana? Keranjang itu jalannya kemana? Mengalir air, keranjang itu ikut mengalir. Dan saudara akan bilang, kebetulan ada putri Firaun dan dayang-dayang mandi. Bukan kebetulan. Ada putri Firaun mandi dengan semua rombongannya. Dan dia melihat, ada keranjang. Keranjang apa itu? Ketika dia buka, wah, seorang bayi yang lucu dan imut dan begitu ganteng. Putri Firaun tergerak hatinya. Lalu dia bilang, anak siapa ini? Pasti ini anak Ibrani. Tapi kenapa dibuang di sungai? Disitulah Miriam maju dan berdiri menghadap. Putri, kamu mau cari orang yang menyusui ya? Karena putri Firaun berpikir, saya mau ambil bayi ini, tapi bagaimana mau menyusu? Saya tidak sedang hamil, saya sedang tidak bisa menyusui. Karena saya bukan ibu hamil, hanya ibu hamil yang bisa menyusui. Wah, bagaimana caranya? Miriam menawarkan diri. Putri,
kalau tidak keberatan, nanti saya carikan orang yang bisa menyusui bayi ini. Semua berjalan begitu rapinya. Dan pada akhirnya Musa menjadi putra raja. Tetapi akhirnya juga Musa memukul atau membunuh orang Mesir. Dan akhirnya Musa lari. Dan Musa lari itu, di sanalah Tuhan memanggil Musa. Pada akhirnya kita akan bersama-sama lihat Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanannya. Memimpin satu umat yang besar dan itu menjadi sejarah penting bagi Israel. Perjalanan Israel keluar dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan ditulis di dalam Alkitab dan itu menjadi riwayat sejarah yang terus selalu diulang dalam sejarah bangsa Israel. Sampai hari ini cerita itu tetap diajarkan. Apakah itu kebetulan ketika Musa dihanyutkan dengan keranjang dan ketemu putri? Tidak. Ada di dalam rencana Allah. Walaupun menyedihkan, menyakitkan bagi ibunya yang sudah berpisah sambil menangis di rumah, tetapi tidak ada yang kebetulan. Akhirnya Musa menjadi anak raja. Akhirnya Musa dipanggil dan diutus untuk memimpin bangsa Israel. Itu bukan kebetulan. Satu tokoh lagi, kalau kita melihat Paulus. Di perjanjian baru kita bisa melihat. Siapa itu Paulus? Kita semua tahu ceritanya. Paulus itu seorang, kalau kita baca dalam Filipi 3, dia berkata, saya ini orang Ibrani asli. Saya ini kalau secara lahiriah, saya ini punya semua-muanya. Saya orang Ibrani asli, saya belajar hukum Taurat dengan baik. Saya orang yang taat hukum Taurat. Saya ini pemimpin yang memusnahkan pengikut orang-orang Kristen. Saya ini tahu betul dengan hukum Taurat. Saya ini taat hukum Taurat. Saya ini keturunan dari orang Ibrani asli. Saya semua dalam kehebatan-kehebatannya. Tapi tahukah saudara apa yang dikatakan Paulus? Semuanya itu kuanggap rugi. Semuanya itu kuanggap sampah. Dan akhirnya Paulus seorang pemimpin yang suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah itu kebetulan? Sekali lagi, tidak. Sampai akhirnya Paulus, seorang yang jahat itu, seorang yang hebat, tetapi kehebatannya dipakai untuk kejahatan. Akhirnya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya sampai mati. Dengan dua tokoh ini, pertanyaannya, apakah itu kebetulan saja putri Firaun mandi? Kebetulan dia mandi jadi dia lihat itu keranjang. Kebetulan itu Musa ditemukan. Kebetulan itu Musa bisa lari dan selamatkan diri dari orang Mesir. Kebetulan itu Paulus berjalan ke Damsyik. Kebetulan dia itu dapat sinar. Tidak ada yang kebetulan. Pagi hari ini saya mau membawa kita merenungkan dalam hidup saya dan saudara. Apakah kebetulan juga kalau engkau ada di sini? Apakah itu kebetulan kalau engkau hadir sampai pagi hari ini dan masih bisa hidup dan bernafas, tadi pagi bisa bangun walaupun kemarin capek setengah mati. Capek kan? Saudara capek enggak? Capek dari pagi sampai malam terus begitu. Terus pagi hari waktu tidur malam, capek sekali sudah tidak sadar diri. Pagi ini bisa bangun. Wah, kebetulan tadi saya dengar itu kakak-kakak sudah, ayo bangun. Saya langsung bangun. Kebetulan? Apakah itu kebetulan? Tidak. Kalau Anda bisa bangun tadi pagi, itu bukan kebetulan. Kalau engkau masih kuat dan sehat hari ini, itu juga bukan kebetulan. Bahkan kalau engkau boleh hadir di STT Jeffrey, engkau diterima di sini dan siap untuk menjalani panggilanmu, itu bukan kebetulan. Walaupun mungkin engkau datang ada yang terpaksa, saya dipaksa ibu saya
Saya baru bicara dengan mahasiswa kemarin dan pernah dia izin 2 semester. Lalu saya tanya, mengapa itu bisa sampai izin? Dia bilang, Bu, sebenarnya saya pikir waktu pertama ini bukan panggilan Tuhan. Dari awal saya tidak mau. Oh, jadi itu mama saya yang suruh. Saya punya mama yang suruh saya ada di sini. Jadi terpaksa saya masuk di sini. Begitu saya masuk di sini, memang saya terpaksa. Jadi saya tidak banyak suka. Saya tidak banyak suka kuliah. Saya lebih banyak tidak masuk-masuk. Akhirnya batal semua mata kuliah karena tidak masuk-masuk. Apa yang terjadi? Dia pilih pulang dan dia beritahu mamanya, "Ma, saya tidak mau lanjut lagi. Saya punya nilai hancur. Saya punya ini banyak batal. Nanti mama rugi-rugi, jadi lebih baik tidak usah saya kuliah." Oke, 2 semester betul-betul dia tidur di rumah. Tetapi sambil dia tidur, dia terus diminta oleh gereja di mana dia bergereja. Gereja itu kasih terus jadwal, ngajar sekolah minggu lah, WL lah, pimpin renungan anak pemuda, remaja. Terus dipanggil dari Senin sampai Minggu, tidak ada hari stop buat dia. Terus disuruh melayani oleh gereja. Dan dia mau. Lalu dia pikir, iya ya, kalau saya di sini nih orang panggil-panggil terus, kenapa saya tidak selesaikan sekolah saya? Kaget-kaget dia datang lagi. Hah? Kok datang lagi? Iya, Bu. Walaupun dengan NPM baru, dia datang. Dan dia mau melanjutkan sekarang. Sudah tahu, tidak ada yang kebetulan. Walaupun dia datang dalam kondisi terpaksa. Saya tidak tahu Anda ini datang ini dalam kondisi apa. Betul-betul ini dari Tuhan yang suruh, atau karena Anda tidak lolos di sana, Anda masuk ke sana tidak diterima, Anda mau jadi perawat, Anda mau jadi polisi, Anda mau jadi tentara, Anda mau jadi mahasiswa di perguruan tinggi mana, tidak diterima, jadi sekarang saya ada di sini. Apapun itu bentuknya, ingat itu bukan kebetulan. Mengapa? Saya mau kita merenungkan bersama. Mengapa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini? Yang pertama adalah, mari baca Mazmur 139 ayat 16. Satu orang baca, dapatkan ayat, cepat berdiri ya. Cepat berdiri lalu baca. Mazmur 139 ayat 16. Yang satu lagi baca Galatia 1 ayat 15. Mazmur 139 ayat 16. Silakan berdiri. Baca yang keras suaranya. Matamu terlihat, matamu melihat selagi aku bakal anak. Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Berdiri yang lain lagi. Cepat ya, keras. Suaranya yang keras. Mana-mana yang suara bicara langsung keras bunyinya. Itu yang bicara, itu yang baca. Yang pertama, terima kasih, silakan duduk. Yang pertama, mengapa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan? Karena Tuhan melihat sejak kamu belum jadi anak, Tuhan sudah tahu engkau. Dan Tuhan yang membentuk engkau. Selagi aku bakal anak, belum jadi anak, Tuhan sudah melihat engkau. Dan Tuhan sudah membentuk engkau. Jadi Tuhan itu sudah tahu. Sebelum kamu mau berpikir mau jadi apa saya mau sekolah teologi dan seterusnya. Tuhan sudah melihat. Yang kedua alasannya, mengapa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan? Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Siapa dapat Alkitab cepat buka lalu berdiri dan baca. Efesus 1 ayat 4.
Terima kasih. Allah sudah memilih kita jauh sebelum dunia dicipta. Wah, tadi sejak aku bakal anak, sebelum aku bakal anak, Tuhan sudah pilih. Sekarang Tuhan memilih kita jauh sebelum dunia ini dijadikan. Supaya kita menjadi orang-orang kudus. Jadi saudara, kalau Allah membiarkan engkau dan saya ada sampai hari ini, mengizinkan engkau dan saya sampai hari ini, menjadi seorang manusia yang seperti ini, melalui kandungan ibu kita. Ingat, itu bukan kebetulan. Kalau engkau dicipta dengan tubuhmu seperti ini, yang sekarang engkau lihat badanmu masing-masing, itu juga bukan kebetulan. Kalau engkau dicipta dengan kulit hitam, rambut keriting, itu juga bukan. Kalau engkau jadi yang putih, dengan tinggi yang bagus, itu juga bukan. Kalau engkau dicipta dan dilahirkan, maaf, dengan keterbatasanmu, engkau merasa aku pendek, temanku tinggi, itu juga bukan. Dari sejak engkau dalam kandungan, dibentuk Tuhan. Itu bukan kebetulan. Yang ketiga alasannya mengapa hidup kita ini bukan kebetulan. Roma 11 ayat 36. Silakan baca. Roma 11 ayat 36. Silakan berdiri. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, mengapa hidup ini tidak ada yang kebetulan? Sebab segala sesuatu itu dari mana? Segala sesuatu itu dari mana? Dari Dia, termasuk saudara dan saya. Segala sesuatu dari Dia. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini oleh karena Dia. Sekali lagi, Anda boleh ada hadir di kampus ini. Itu oleh karena siapa? Karena Dia, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Dia, engkau ada sampai di kampus ini. Jadi bukan kebetulan. Semuanya dari Dia, dari lahir engkau, dari kandungan, dari sebelum dunia dibentuk, engkau sudah dikenal Tuhan. Dan kalau hari ini engkau ada di sini, itu oleh karena Dia. Jangan karena ini gara-gara mamaku suruh saya, ini gara-gara bapakku suruh saya masuk sekolah. Ini gara-gara saya tidak lulus di sana, makanya saya ada di sini. Semua itu menjadi alat. Anda tidak diterima di sana, tidak diterima di sana. Itu alat dan cara Tuhan untuk panggil engkau. Karena mungkin engkau keras kepala. Mungkin engkau mau jadi, wah saya harus mau begini, mau begini. Tuhan bilang tidak nak, kau di sini. Oleh karena Dia. Kalau engkau ada hari ini duduk di sini oleh karena Dia. Kalau kita bisa bangun pagi ini juga oleh karena Dia. Kalau engkau bisa melewati nanti tahun-tahun kuliah itu juga karena Dia. Bukan karena kekuatanmu. Ingat, tidak ada yang kebetulan. Yang keempat, mengapa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan? Roma 8 ayat 28. Silakan baca. Berdiri ya, keras. Turut bekerja bagi semua orang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Semuanya. Termasuk waktu engkau dipaksa orang tuamu datang ke sini. Termasuk waktu engkau tidak lulus di sana. Termasuk ketika gereja bilang kita butuh ini. Termasuk semuanya. Itu termasuk semuanya. Allah
turut bekerja. Allah turut bekerja dalam semuanya itu. Untuk apa? Ayat 28 bagian B. Untuk apa? Untuk apa ayat 28B? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil. Allah turut bekerja. Jadi bagi mereka yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, ingat Allah turut bekerja. Segala sesuatu itu ada Allah di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Jadi bagi engkau yang ada di sini, itu bukan kebetulan tapi di dalamnya Allah turut bekerja. Allah yang mengerjakan semuanya itu, bukan orang tuamu. Jangan salahkan, ini bapak dan mamaku ini paksa-paksa saya jadi apa boleh buat. Bukan. Ini gara-gara saya diajak temanku, ayo Mi kita pergi. Ayo Mi sama-sama kita kuliah. Bukan. Sekali lagi bukan karena siapa-siapa. Tapi di dalamnya Allah turut bekerja. Pertanyaan berikut untuk kita bersama-sama renungkan pagi ini. Bagaimana sikap kita kalau begitu? Kalau begitu bagaimana sikap kita? Kalau dari sejak dalam kandungan, sejak sebelum dunia diciptakan itu Allah sudah memilih engkau. Dan kita tahu semuanya itu dari Tuhan. Dan di dalam semua Allah bekerja dalam hidup saya. Sampai hari ini engkau ada di sini. Ingat, itu bukan kebetulan, tapi ada di dalam rancangan Allah. Kalau begitu sikap kita harusnya bagaimana? Sikap kita harus seperti apa? Yang pertama saya mau membawa kita. Saya mau menggunakan istilah ini menjadi perenungan bagi kita. Clue ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana sikap kita? Sikap kita ada 3, yaitu STT. Sikap kita adalah STT. Apa itu S yang pertama? S yang pertama adalah syukur. Baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Tesalonika 5 18. Silakan berdiri. Dan 1 Korintus 3 9. Coba berdiri. Baik, terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 9. Kamu harus bersyukur. Kenapa? Tuhan suruh kita, sikap kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau engkau ada di sini bukan kebetulan, syukur kepada Allah dalam segala hal. Dalam segala hal itu kalau engkau sampai ada di sini, sampai engkau boleh ikut ospek pagi ini, sampai engkau akan masuk dalam kuliah hari ini, belajarlah bersyukur. Syukurilah semuanya dalam segala hal. Sebab engkau menjadi kawan sekerja Allah. Bersyukur kalau engkau dipilih. Bersyukur kalau engkau dibawa Tuhan sampai di tempat ini. Syukur, mengucap syukur itu dalam segala hal. Setiap hari. Kenapa? Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sikap kita harus katakan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya sampai hari ini ada di sini. Walaupun mungkin saya akan di ospek 1 minggu ini capek-capek, ngantuk-ngantuk. Membuat engkau berpikir, malasnya saya ada di sini. Saya jadi malas ada di sini. Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Syukurilah itu. Syukuri sebab di dalamnya ada rencana Tuhan yang indah. Yang kedua adalah T. S, T. T yang kedua adalah taat.
Efesus 6 ayat 5. Efesus 6 ayat 5, silakan. Ya. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, hai hamba-hamba, taatilah. Kita diminta sebagai hamba Tuhan selalu mau taat. Taatilah. Sikap kita ketika kita dipilih Tuhan, dipanggil ada di sini. Hanya taat. Taat dan taat. Coba kata taat kamu balik-balik dia. Tetap sama atau tidak? Taat, taat. Hanya ada 2 huruf. Taat. Tapi itu penting. Kenapa? Karena soal taat, siapapun Anda, semua diminta taat. Pemerintah saja minta kita taat. Taati peraturan lalu lintas. Dunia saja minta orang untuk taat. Masyarakat, negara minta supaya masyarakat taat. Taat hukum, taati peraturan, taat. Apalagi kalau kita menjadi seorang hamba, kita harus taat. Sikap kita, syukuri, semuanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan yang kedua adalah taat. Yang ketiga, yang ketiga adalah tekun. 1 Timotius 4 ayat 16. Tekun. Mari kita baca 1 Timotius 4 16, silakan. Bertekunlah dalam pengajaran, bertekunlah di dalam kamu mengajar, bertekun. Kata tekun itu artinya terus menerus. Kata tekun itu adalah yang dilakukan terus menerus. Jadi kalau bicara tentang tekun, di dalamnya ada unsur kesetiaan. Tekun itu butuh kesetiaan. Orang yang tekun itu tidak boleh putus asa. Orang yang tekun itu dikatakan tekun karena dia terus menerus tidak mau pantang menyerah. Orang yang tekun itu adalah satu karakter yang setia. Tekun itu adalah pantang menyerah. Tekun itu tidak mudah putus asa. Orang yang tekun, kata Tuhan, dia setia sampai akhir. Seperti Paulus, sampai akhir hayatku. Saudaraku, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, hidupmu bukan kebetulan, tetapi Tuhan mau supaya kita punya sikap STT. Apa itu STT? Syukur, taat, dan tekun. Syukur kamu ada di sini, itu bukan kebetulan. Taati sebagai bukti kamu mau menjadi hamba Tuhan. Dan tekunlah, mengerjakan semuanya itu harus dengan tekun. STT. Karena kamu ada di sini bukan kebetulan. Apa yang terjadi dalam hidupmu, ini tidak ada yang kebetulan. Melainkan ada dalam rancangan Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memanggil engkau di sini juga bukan kebetulan. Walau ada yang suruh paksa dan seterusnya. Sebab Tuhan mau kita dibawa untuk mengikuti panggilannya. Terakhir, ayat terakhir yang saya mau kita renungkan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Mari baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Baca sama-sama, baca sama-sama. Yuk, 1 Tesalonika 5, 24, semuanya baca, buka ayatnya. Buka ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga
akan menggenapinya. Tidak kebetulan kalau engkau ada di sini, karena engkau sedang mengikuti rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan selalu untuk damai sejahtera. Karena itu, Dia yang panggil kamu, Dia itulah Allah yang setia. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Walaupun dalam perjalanan hidupmu nanti kamu mengalami banyak proses. Kemarin saudara merenungkan build and process. Walaupun ada banyak proses yang akan kamu jalani. Tapi ingat, kalau Tuhan panggil kamu ada di sini, itu bukan kebetulan. Karena Dia akan tetap setia menuntun jalanmu. Setia memelihara engkau. Setia mencukupkan. Setia untuk menjaga dan melindungi engkau. Dia setia untuk memanggil engkau. Sampai akhirnya engkau boleh menyelesaikan prosesnya Tuhan. Dan siap untuk menjadi hambanya. Sikap kita adalah syukuri semuanya. Taat dan tekun mengerjakan semuanya. Karena Allah yang memanggil kita, Dia adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengar suara-Mu pagi ini. Tolong kami supaya kami mengerti dan menyadari bahwa kami ada di sini bukan kebetulan. Kami di sini bukan karena paksaan dan oleh sebab-sebab yang lain. Karena Tuhan pakai semua itu menjadi alat. Karena Tuhan mau tempatkan kami ada di sini. Tuhan mau kami dibentuk di tempat ini. Dan inilah cara Tuhan membawa kami mau menjadi hamba-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan menyadari. Ini bukan kebetulan tapi ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya kami mau selalu bersyukur. Tuhan mau selalu kami taat. Dan Tuhan mau selalu kami tekun mengerjakan semuanya itu. Berkati kami, tolong kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang memanggil kami, yang setia itu. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat ini kita sudah di akhir ibadah kita. Saya persilakan kita semua untuk berdiri dan sekali lagi dengan kasih doa penutup oleh Ibu Pendeta Dr. Trisi Partidi MTH. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, syukur dan terima kasih hanya kepada Engkau saja. Karena Engkau adalah Allah yang sebagai desainer, planner yang hebat dalam hidup manusia. Termasuk hidup kami. Jadi kalau kami ada di sini, kami mensyukuri semuanya. Di dalam rancangan Tuhan yang indah untuk kami. Supaya kami mau menjadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan Tuhan bawa kami. Supaya kami selalu menyadari tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya terencana dan terjadi di dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Berkati kami untuk menjalani hari ini dengan selalu bersyukur. Dengan selalu mau taat dan tekun. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau berpisah. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong semua hamba-hamba-Mu ini yang sedang siap untuk dibentuk di tempat ini. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pagi ini, mohon berkat Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Dan dengan tuntunan Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menghibur kami sajalah. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami dalam panggilan-Mu untuk kami mau mengikuti-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menutup ibadah pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat mengambil saat duduk. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke Ketua BEM.
terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini yang kembali boleh menyegarkan kita pada pagi hari ini. Dan juga teman-teman yang melayani, diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sekarang jam 8.30 sampai jam 1 ke depan, kita ada jadwal untuk mengenal lingkungan kampus. Tapi jam 10 teman-teman di Randon itu kita istirahat. Jadi pas jam 10, mau dia belum selesai, tapi kalau bisa selesai lah sebelum jam itu. Tapi kalau memang tidak selesai, berhenti, kita akan istirahat sejenak. Oke, ketua-ketua gugus boleh ke depan ambil, ini ada jejak kaki teman-teman. Jadi jejak kaki ini melambangkan, apa itu perjalanan. Ketua-ketua gugus boleh ambil. Tenang.